Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya jangan lupa ngopi dan tetap salam akal sehat. Guys, ini luar biasa. Ini masih sidang PK-nya Saka Tatal ya. Di sini makin menyala. Susnodo Ajis Kakmat jaksa yang awalnya sok keras di sidang PK Saka Tatal dan akhirnya malah malu sendiri setelah habis diskakmat oleh Pak Susnodo Aji. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, mari kita simak. Let's go. Kalau Saka Tatal itu nggak usah didebatkan lagi, dia bukan pelaku, udahlah. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Saka Tatal pelaku? Saka Tatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum. Nah, udahlah. Ya, tanpa melihat apakah dia seperti saya sebagai jaksa. Kemudian saya mengetahui ada suatu tindak pidana. Saya melaporkan kepada polisi, siapa ya? Nah, ini detik-detiknya ya guys. Orang boleh melapor ya. Kalau mengadu tidak semua orang, karena delik aduan kan ada aturannya. Baik. Tapi kalau melapor itu siapapun boleh melapor ya Pak ya? Baik. Kemudian ketika kita melakukan pelaporan, kita melaporkan suatu peristiwa kepada kepolisian, gitu kan? Apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Apakah berikut alat bukti langsung kita bawa, gitu kan? Karena kan sepengetahuan saya, ketika kita melaporkan sesuatu itu di sana itu ada pasal apa yang dikenakan, kemudian siapa saja yang menjadi saksi, siapa pelapor, begitu kan Pak ya? Nah, persyaratan apa Pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami, misalnya pelaporan dari masyarakat misalnya? Sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan atau ada suatu pembunuhan atau ada suatu penganiayaan, dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya kan. Dia hanya melaporkan, Pak, telah terjadi orang ditusuk di pasar. Nama yang menusuk saya tidak tahu, nama yang ditusuk saya tidak tahu, tapi kelihatannya tubuhnya tinggi, di tangan kanannya ada tato, nusuknya itu pakai belati, rambutnya keriting. Kalau polisi nanya, apa bukti yang Anda punya lain lagi? Ya itu aja Pak, tidak masalah. Tidak masalah. Artinya dengan alat bukti yang demikian itu bisa melapor, kemudian tadi Bapak ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan itu kemudian dilakukan penyelidikan, dibuat tim, penunjukan penyidik ya Pak? Iya, untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan. Betul setelah terjadi peristiwa itu, selain bapak atau ibu yang melapor tadi, ada lagi apa tidak yang melihat? Kemudian di tempat itu apa iya tercecer darah? Apa iya ada belati yang jatuh? Apa iya ada dompet yang tertinggal? Apa iya ada HP yang tertinggal? Nah, ini dikumpulkan. Jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap, termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap. Baik. Bersandal jepit pun. Terima kasih Bapak. Nah, terkait pelaporan tersebut ya, ketika kita melakukan pelaporan, guru beliau di sana ya. Melakukan pelaporan kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa, ya Pak ya? Oleh masyarakat itu apa, ahli. Nah, apakah pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidik? Kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal? Pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasar ya, boro-boro dia tahu pasal, jenis kejahatannya pun dia nggak tahu. Jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu. Yang penting dia melihat ada orang nempeleng orang atau ada orang nusuk orang. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan, ya hasil pengembangan dari polisi. Setelah itu pun masih bisa berkembang. Polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan.
dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk. Iya. Benar nggak kan sudah menentukan pasal ini dengan ini, kan masih bisa berkembang. Baik, artinya kan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian bisa timbul pasal-pasal baru atau pasal-pasal lain. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, prosedur untuk bahwa itu penyidik melakukan melakukan penyidikan di tingkat kepenyidikan, kan ada yang namanya SPDP. Iya. Kemudian selanjutnya dikirim kepada kami. Iya. Nah, yang saya ingin ketahui Pak, untuk menuju kepada SPDP yang dikirim kepada kejaksaan, nah prosedural untuk maju ke sana itu apakah dilalui gelar perkara? Jelas. Atau misalnya untuk menetapkan suatu tersangka itu apakah dilakukan gelar perkara? Mohon izin bisa menjelaskan. Harus. Karena penyidik ini kan pikiran satu orang. Kalau penyidik langsung melaporkan itu, nanti kepala unitnya, kasatnya nggak kerja ya. Ya, harus gelar perkara. Tapi gelarnya sampai pada level apa tergantung perkaranya. Tergantung kepada Kalau perkaranya biasa-biasa mungkin cukup sampai di Polres itu, mungkin kasat dipimpin oleh Wakapolres. Kalau dia sudah perkaranya besar sekali, mungkin dari Polda turun, Wasdik Polda turun. Tergantung. Baik, terima kasih. Kemudian gini, ahli, apa prosedur ketika di daerah, misalnya di suatu daerah ada suatu tindak pidana? Karena kami ada menangani beberapa perkara itu, ada pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat. Nah, apa prosedur pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat? Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya? Kemudian apa yang menjadi persyaratannya? Mengapa harus ditarik oleh Polda Jawa Barat? Apakah ada kriteria tertentu? Mohon dijelaskan. Oke, jadi peralihan perkara ya yang mengenai. Baik, ya. Bisa dari Polres dialihkan ke Polda, bisa juga dari Polda diturunkan ke Polres. Semua mungkin itu. Nah, pertama tergantung perkaranya. Maksud tergantung perkaranya, kalau perkara itu misalnya di suatu kabupaten atau di satu kota tidak terlalu besar, itu akan menimbulkan kegaduhan. Itu bisa saja Polda menariknya. Atau satuan setempat, Polresnya bisa melimpahkan ke Polda dengan berbagai alasan. Nanti pelimpahannya pengadilan yang menyidangkan, tergantung lokus delikti daripada perkara. Iya, oke, mantap. Makin salut ya sama Pak Susno Doaji. Nggak salah beliau mendapatkan jabatan dulu sebagai Kabak Reskrim di Mabes Polri dulu ya, dengan bintang 3 begitu ya. Ternyata mantap. Yang tadinya awalnya mau memberikan kesaksian ahli, ternyata malah ngajar jadi dosen beliau di sana ya. Mantap itu ya. Sampai sekelas jaksa ibu ini malah mempertanyakan masalah hukum kepada Pak Susno. Ini akhirnya lucu jadinya ya guys ya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.